Eka Sari, sosok inspiratif yang satu ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sudi berbagi pada sesama. Ia membagikan ilmu secara gratis pada anak-anak di sekitaran kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Keinginannya yang tinggi untuk memajukan pendidikan di daerah tempat tinggalnya membuat Eka mendirikan PAUD atau pendidikan anak usia dini dan rumah Quran secara gratis. Eka Sari yang telah memiliki satu putri ini mengajar di PAUD Bunaya dan Rumah Quran setiap pagi dan sore hari. Uniknya, ia mengaku tak memiliki pengalaman mengajar, apalagi pendidikan formal untuk mengajar. Semua ia pelajari secara otodidak. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Eka mendapatkan pengetahuan mengajarnya? Lalu dari mana Eka mendapatkan biaya untuk menghidupi PAUD dan Rumah Qurannya? Nah, mari kita tanyakan langsung kepada Eka Sari di Ngopi Ramadan pagi ini. Assalamualaikum. Mbak siapa namanya? Mbak Eka ya? Iya Pak. Aduh. Oh bener berarti. Mohon maaf, Iya. saya kurang hafal wajahnya. Karena Ya. kan baru ketemu sekarang. Baru ketemu Kita sekarang. Iya, iya. Gue karena pakai masker. Iya benar juga. Silakan Pak Ustadz. Katanya Mbak Eka ini janjian nih sama Pak Ustadz. Iya. Karena menurut Pak Ustadz Mbak Eka sama si anaknya siapa? Akifah. Akifah ini adalah sosok yang inspiratif ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah kalau boleh diceritain apa sih latar belakang atau backgroundnya Mbak Eka ini? Ya. Latar belakang saya itu Punya apa gitu sekarang makanya mau ketemu sama Pak Ustadz? sepanjang perencana banyak sih biar tempat rumah Quran saya, pendidikan PAUD yang saya dirikan lebih maju sedikit. Oh, Karena- jadi Mbak Eka ini punya PAUD PAUD. dan tadi kayaknya ngaji deh Pak Ustadz bahasanya. Rumah Quran PAUD. ngaji. Oh, rumah Quran. Pendidikan usia, Anak usia dini. dini. Iya. Anak usia dini. Iya, Dan iya. katanya Nah, kemudian apa lagi? katanya PAUD sama rumah Rumah Qurannya Quran, ini didirikan kata Pak Ustadz di daerah yang kalangan masyarakatnya Ya, menengah ke bawah. Oke, Ya. dan gratis bener. Benar. Nah, latar belakangnya Mbak Eka sendiri, Mbak Eka turun langsung ngajar nggak? Turun langsung. Nah, Saya latar belakangnya Mbak Eka apa? Apakah sekolah kependidikan apa gimana? tidak. Ah, gimana tuh? Saya hanya awalnya cuman untuk mengisi waktu saya biar jangan kosong. Saya Awalnya. saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki kepada anak-anak gitu. Jadi saya awalnya sih sedikit ngaji. Awalnya cuman adik saya satu dan akhirnya adik saya ngajak temennya 2, 3 dan anak saya juga. Oh. Sekolah ngajinya itu jam berapa biasanya? Kalau PAUD usia dini itu jam 9 sampai jam 11. Lalu selesai saya ngajar karena saya masih kuliah di kebidanan di Akademi Kebidanan Sismadi. Jadi saya ngajar jam 9 sampai jam 11 setelah ngajar-ngajar saya kuliah. Kuliah. Sampai sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Oh, masih kuliah? Masih mahasiswi? Masih mahasiswi. Baru semester 3. Mau ngambil S1? D3. Oh, masih D3. Masih D3 D3. kebidanan. D3 kebidanan. Ya, calon ibu bidan. Iya. Oh, tapi sekarang udah bisa bikin PAUD sama sekolah Quran gratis. Iya. Itu dana dari mana? Atau mungkin Mbak Eka emang latar belakang keluarganya orang kaya atau enggak? Enggak, saya dari mana tuh? sama orang tua saya latar belakangnya sama nelayan juga, mereka juga orang nggak mampu. Saya cuma punya niat aja, biar Allah yang membantu. Masya Tapi Allah. alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Oh. Anak santrinya ada berapa orang? Heeh. 15. 15 anak. Khusus untuk ngaji. Mm-mm. Jadi pagi hari jam 9 sampai jam 11 untuk pendidikan anak usia dini. Yang diajarkan itu baca tulis. Baca tulis, tapi karena anak masih usia dini saya tidak tekankan untuk belajar membaca, tapi kita belajar sambil bermain. Jadi tidak menekankan untuk belajar membaca karena usia-usia segitu kita Usia bermain. usia bermain, kita latih motorik kasar dan halusnya. Nah, itu belajar dari mana ilmu-ilmu teknik mengajarnya? Saya ilmu-ilmu teknik mengajar biasa saya lihat dari, karena saya tidak punya pengalaman mengajar, saya lihat dari
YouTube, cara mengajar anak seperti Otodidak ini. ya, oke, Iya. oke. Terus operasionalnya ya tempat belajar mengajarnya itu di rumahnya Ibu Eka atau punya tempat tersendiri? Di rumah saya pas bagian ruang tamu. Sekitaran 5 meter ruang tamu, lebar 3 meter, panjang 5 meter. Ih, Masya Allah. Alat peraga? Alat peraga, Ya kayak papan tulis, apa segala macam. Ya kan kalau anak usia dini itu kan dia bermain. Iya, iya, iya. Dan tentu perlu alat-alat bermainnya itu. Saya meminta dari sebagian teman-teman saya. Yang teman kuliah. Alhamdulillah dia juga memberikan sebagian. Dia mau mendonaturkan mainan saya meminta untuk kegiatan anak sekolah. Iya, iya, iya. Kalau boleh saya sarankan Ibu, itu sekolahnya harus punya legalitas. Ya, punya berupa yayasan kah? Iya. Ya, untuk apa? Satu, supaya pemerintah bisa memberi bantuan. Iya, iya, iya. Karena pemerintah kalau memberi bantuan itu harus punya lembaga resmi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Kemudian sebaiknya guru tidak mungkin Ibu bisa sendiri. Iya, Ya, betul. maka Ibu sebaiknya mencari sukarelawan. Iya, iya, Ya, iya. niatnya Ibu ini luar biasa. Mudah-mudahan setelah tayang seperti ini dilihat orang, ada teman-teman kita, anak-anak remaja masjid, anak-anak mahasiswa yang mungkin sudah selesai ya, anak-anak sarjana Quran, ya, sarjana apalah, sarjana yang mau mengabdikan dirinya sambil nunggu kerja, Ya. dia bisa ngajar. Boleh. Karena kalau udah legal, nanti juga orang-orang yang akan menyekolahkan anak di situ akan lebih banyak, trustnya akan lebih kuat juga. Nah, yang menariknya adalah Pak Ustadz tadi bilang di awal, sekolah PAUD dan juga mengajinya ini, rumah Qurannya ini gratis. Terus untungnya dari mana? Sebelum dijawab, kita ngopi dulu. Kipa mau dicobain? Ini macanya? Boleh cobain, yuk. Puasa nggak Kipa nih kalau... Saya sudah berbulan-bulan ngopi di sini, barusan saya lihat ada warna hijau begini. Kok kita nggak dikasih coba? Oh iya.